Baik, selamat datang kembali pada video kuliah tentang kompresi multimedia. Video kuliah kali ini merupakan bagian kedua tentang kompresi audio dengan menggunakan teknik DPCM. Baik, pada video kuliah sebelumnya kita berhenti pada pembahasan tentang DPCM. Jadi, di mana pada video terdahulu kita eh, mengakhirinya pada pembahasan tentang kinerja prediktor dan quantizer. Akan tetapi saya tidak akan meneruskan dari poin kita berhenti, tapi akan saya review sedikit eh, eh, tentang cara kerja di PCM. Jadi supaya kita mendapatkan perspektif yang sama ataupun bahkan lebih baru dari akhir video kuliah yang lalu. Baik, pada slide ini ya, saya ingatkan kembali, bagaimana reformulasi selisih pada, DPCM pada umumnya. Jadi perlu diingat kembali bahwa pada kuliah yang lalu tentang simpel, DPCM, kita memformulasikan selisih adalah, XN ya, sinyal asli ya, nilai sampel asli pada urutan ke N ya, sampel pada waktu diskrit ke N, itu dikurang dengan, eee, hasil rekonstruksi dari sampel N kurang satu sampel sebelumnya, oke. Nah, pada, DPCM yang umumnya digunakan, nah kita, mengubah, eee nilai prediksi ini dengan, PN. Oke, jadi kita lihat di sini formulasi seperti ini, di mana PN di sini bukan hanya fungsi sebagai hasil rekonstruksi dari sampel sebelumnya, tetapi juga fungsi dari sampel-sampel pada waktu sebelumnya sampai dengan waktu, awal. Jadi kita lihat di sini, PN itu merupakan fungsi dari hasil rekonstruksi sampel sebelumnya N kurang satu, kemudian 2 sampel sebelumnya, yaitu XN kurang 2 hasil rekonstruksi dari 2 sampel sebelumnya sampai dengan sampel awal. Nah, tantangannya adalah bagaimana menentukan optimal, PN, fungsinya, bagaimana menentukan fungsi optimal dari, PN, oke? Nah, jika fungsi ini merupakan fungsi yang umum, ini merupakan problem yang, sangat sulit. Jadi bagaimana solusinya? Jadi di sini kita menggunakan namanya linear, predictor, di mana fungsinya ini merupakan fungsi, linier, ya. Jadi kita lihat di sini, PN itu merupakan, penjumlahan, ya, dengan bobot AN untuk semua hasil rekonstruksi, masa lalu. Artinya dari N kurang satu N kurang 2 sampai dengan N besar ya, N kapital sampel, sebelumnya. Jadi contohnya apabila kita mempunyai N sama dengan 2 maka PN-nya adalah ya, N besar sama dengan 2 ya, maka PN sekarang adalah A1 karena sekarang I-nya itu bernilai satu dan 2 saja karena N besarnya adalah sama dengan 2. Jadi N1 jadi ini untuk N sama dengan satu, sorry I sama dengan satu, jadi A1 dikali XN kurang satu. Oke, hasil rekonstruksi dari sampel sebelumnya, ditambah untuk I sama dengan 2 kita mempunyai A2, kemudian hasil rekonstruksi dari sampel, 2 sampel sebelumnya. Oke? Nah, jadi kalau kemudian untuk misalnya N sama dengan 3 dengan cara yang sama kita peroleh PN kita adalah A1, oke, XN kurang satu hasil rekonstruksinya, sorry ini bukan hasil rekonstruksi, oke, ditambah A2, XN kurang 2 ditambah A3, XN kurang 3, oke. Jadi seperti itu kira-kira, bagaimana kita memformulasikan linear prediktor, di mana N besar di sini atau orde, dari prediktor itu merupakan, parameter yang kita, tentukan. Baik, nah sekarang pertanyaannya adalah, eee, bagaimana nanti kita menentukan nilai, dari, AN ini? Bagaimana menentukan AN? Oke. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana kita menentukan AN, kita lihat dulu bagaimana struktur dari encoder dan decodernya. Jadi strukturnya sama dengan simple DPCM yang sudah kita lihat di sini.
Nah, jadi kita lihat di sini ini adalah bagian encoder, ya ini bagian encodernya, sedangkan ini bagian, decodernya. Oke, jadi kita lihat di sini, pada DPCM sendiri kita menggantikan, eee, X hat n kurang satu ini dengan, PN. Ya, jadi kita lihat di sini strukturnya sama saja, ya cuma di sini Xn ya pada simpel PCN kita gantikan Xn min satu ini dengan, PN. Oke? Nah, inilah yang menjadi encoder kita, kemudian juga sama PN ini menggantikan Xn kurang satu. Oke? Jadi strukturnya sama saja, jadi hanya menggantikan, rekonstruksi satu sampel sebelumnya pada simpel DPCM dengan, PN. Oke, sekarang kita lihat bagaimana, metode kita menentukan koefisien dari linear predictor. Jadi AN ini kita namakan koefisien dari, linear predictor. Oke. Nah, koefisien, linear predictor ini, dapat diperoleh dengan menggunakan metode least mean square dan merupakan solusi dari persamaan, Wiener-Hopf. Oke, penurunan persamaan ini tidak kita bahas pada slide kuliah ini karena cukup teknikal. Yang perlu kita ketahui adalah nilai AN ini ya. Jadi di sini nilai AN-nya itu dikoleksi dalam bentuk vektor. Jadi vektor A di sini berisi A1, A2 sampai dengan AN. Ingat kembali N ini kita tentukan. Oke. Jadi kalau kita misalnya N sama dengan 2, jadi kita hanya mempunyai A1 sampai A2. Ya, sesuai dengan jumlah N-nya. Jadi ukuran vektor ini sama dengan nilai dari N kapital, dari orde dari linear predictor kita. Nah, kemudian kita lihat untuk vektor P, jadi kita lihat dulu yang vektor-vektor saja. Nah, vektor P di sini berisi nilai dari Rx1, Rx2, sampai Rxn. Jadi kalau untuk n sama dengan 2, kita peroleh vektor P kita adalah Rxx1, kemudian Rxx2. Oke? Jadi nilai yang ada di dalam tanda, kurung ini, ya itu, eee, nilainya dimulai dari 1 sampai dengan n. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apakah, yang dimaksud dengan, Rxx di sini? Nah, Rxx di sini adalah, nilai dari fungsi korelasi, fungsi autokorelasi. Oke, maaf, autokorelasi. Oke, definisi sebenarnya melibatkan, ekspektasi, ya saya harap kalian pernah mendengarnya pada kuliah, probabilitas dan statistik, tetapi karena kita mempunyai jumlah sampel yang berhingga, maka estimasi nilai untuk fungsi autokorelasi ini didefinisikan seperti, ini untuk Rxk. Oke, jadi Rxxk di sini adalah 1 dibagi M kurang K, M ini adalah jumlah sampel kita. Oke, jadi contohnya pada, eee, masalah yang ini kita mempunyai 8 buah, sampel, maka M kita di sini adalah nilainya sama dengan, 8 ya, kalau berdasarkan contoh sebelumnya. Sedang K di sini ya sesuai dengan nilai K yang ada di sini. Jadi contohnya apabila kita mencari Rxx1, maka K kita adalah sama dengan 1. Oke, jadi kalian masukkan saja nilai K-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian, di sini summand-nya dari penjumlahan ini adalah, eee, XI dikalikan XI tambah K. Jadi disesuaikan kalau K kita sama dengan 1, jadi kita peroleh XI tambah 1 bila K-nya sama dengan 1. Oke. Dan ini kita jumlahkan mulai dari I sama dengan 1 sampai M kurang K. Ya, begitu prosedur untuk menghitung Rxxk. Oke. Nah, yang paling sederhana adalah contohnya di sini kita punya Rxx0, maka Rxx0 ya karena K-nya ini sama dengan 0, maka kita peroleh 1/M ya karena K-nya sama dengan 0, M kurang 0 itu M ya. Kemudian I-nya itu dari 1 sampai M kurang K karena K-nya 0 berarti kita peroleh M kurang 0 sama dengan M. Kemudian XI ya. Kemudian XI tambah K, karena K-nya sama dengan 0, kita juga mempunyai XI. Dengan demikian, ini kita peroleh, kita sederhanakan, I sama dengan 1 sampai dengan M, XI dikali XI adalah XI kuadrat. Jadi kira-kira seperti ini, persamaan untuk
Rx(x0). Oke. Nah, setelah kita mendefinisikan vektor A dan vektor P, kita definisikan pula vektor R. Nah, kita lihat di sini untuk vektor R sendiri, ya strukturnya adalah seperti ini. Pada baris pertama, kita mempunyai Rx(x0), Rx(x1), Rx2, sampai Rxxn kurang 1. Oke. Kemudian pada baris berikutnya, ini kita seperti putar secara sirkular ke arah sini. Jadi Rx0-nya berubah menjadi di sini. Ya, jadi di sini kita nanti lihat strukturnya pada diagonal kita mempunyai Rxx0 untuk komponen diagonal. Sedangkan Rxx1 ya pindah ke sini, kemudian Rxx2 menjadi di sini. Artinya kolom baris pertama itu sama dengan kolom kedua. Oke. Kemudian baris ke eh, 2 itu sama dengan kolom kedua, artinya R ini adalah, matriks yang simetrik. Untuk melihat bagaimana kita merekonstruksi matriks ini, coba kita lihat untuk kasus N sama dengan 2. Nah, jadi otomatis ya, karena kita mulai dari Rex0, oke, kemudian berikutnya Rxx1. Ingat, ukuran matriks R ini adalah N kali N. Oke, jadi kita mempunyai N baris dan N kolom. Jadi kalau kita punya N sama dengan 2, berarti kita mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Oke, karena di sini kita sudah mempunyai 2 kolom, berarti kita berhenti di Rx1. Dan ingat kembali, komponen diagonal itu adalah Rxx0. Jadi sudah pasti di sini Rxx0. Kemudian eh, yang baris pertama menjadi kolom pertama, jadi otomatis di sini kita mempunyai Rx0 dan Rxx1. Dan kita lihat di sini strukturnya kita mempunyai matriks yang simetrik. Kemudian kita lihat untuk in sama dengan 3 contohnya. Ya, sama prosedurnya. Matriknya menjadi kita mulai dulu dari baris yang pertama, sudah pasti Rx0, kemudian Rxx1, ya karena kita mempunyai n sama dengan 3, berarti kita punya 3 komponen pada baris pertama, 3 elemen, sampai 2. Oke, kemudian kita lihat komponen diagonal itu Rxx0. Oke. Oke. Kemudian, baris, pertama menjadi kolom pertama karena sifat simetrik, berarti kita peroleh Rxx1, kemudian Rxx2. Oke. Nah, sekarang isinya di sini apa? Karena di sini Rx1, kemudian Rxx0, sudah pasti di sini adalah Rxx sorry, adalah, 1. Oke. Kemudian, karena sifat simetri, sudah pasti setelah di sini kita mempunyai Rxx, 1. Oke. Jadi di sini kalau kita baca 0, 1, 2, jadi, kebalikannya. Jadi kita lihat di sini, baris ke 2 menjadi baris pertama, kemudian, baris kedua sama dengan kolom kedua, baris ketiga sama dengan kolom, ketiga. Oke. Jadi seperti ini proses rekonstruksinya. Jadi saya harap adik-adik sendiri bisa melakukan latihan untuk misalnya N sama dengan 4, N sama dengan 5, supaya nanti, lebih lancar dalam menentukan komponen matriks R, oke. Nah, untuk perhitungannya sendiri kita lihat di sini ada, proses inverse. Nah, saya harap adik-adik semua juga sudah, mendapatkan bagaimana cara menghitung inverse sebuah matriks walaupun mungkin cuma sampai ukuran 3 kali 3 ya, pada kuliah aljabar, linier. Kemudian di sini kita lihat R inverse dikalikan dengan P, dan saya harap adik-adik juga sudah bisa melakukan bagaimana proses perkalian matriks dengan vektor ya dari kuliah aljabar linier. Baik, sampai di sini nanti kita dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menentukan nilai koefisien dari linear prediktor kita. Oke. Nah, kemudian kita lihat cara menentukan kinerja prediktor kita. Ini ada dua indikator kinerja. Yang pertama disebut dengan signal to noise ratio. Nah, SNR ya. Jadi SNR ini merupakan rasio dari sinyal atau sampel awal. Jadi powernya ini didefinisikan sebagai atau energinya ya, sebagai penjumlahan dari amplitudo
sampel kuadrat. Jadi nilai XI ini adalah nilai sampel kita, kemudian kita kuadratkan untuk setiap sampel, kemudian kita jumlahkan. Oke, untuk penyebutnya sendiri ini adalah eh, daya dari error ya. Kita lihat sendiri definisi dari error ya. EN itu adalah XI ya, nilai sampel awal dikurang dengan nilai sampel hasil rekonstruksi. XN dikurang, sorry ini tidak ada tanda head-nya karena ini yang aslinya. Kemudian X head itu adalah hasil rekonstruksi. Nah, ini disebut dengan EN. Jadi di sini kita membandingkan antara daya sinyal asli, ya, total energi dari sinyal asli dengan total error kuadrat. Oke, itu adalah definisi dari SNR. Kemudian yang kedua adalah signal to prediction error ratio atau SPER di sini. Nah, ini untuk pembilangnya sama, yaitu total energi dari sampel kita, yaitu sigma XI kuadrat. Kemudian kita lihat di sini XI dikurang PI. Ingat kembali definisi dari DN. DN adalah eh, XN dikurang dengan PN. Jadi ini adalah selisih ya, selisih dari sinyal asli dengan hasil dari prediktor kita. Dan selisihnya inilah yang menjadi selisih kuadrat yang menjadi penyebut pada definisi SPER. Oke, ini adalah 2 buah indikator kinerja untuk di PCM. Nah, yang terkadang sering digunakan adalah SNR, dan ini yang umumnya digunakan ya, bukan terkadang, yang umumnya digunakan adalah SNR. Oke, jadi mari kita lihat contohnya ya. Untuk N sama dengan 1 ya, jadi kita peroleh N sama dengan 1, kemudian M sama dengan 8. Maka untuk N sama dengan 1 ya, persamaan prediktor kita lah adalah P sama dengan A1 dikalikan dengan X hat hasil rekonstruksi dari sampel sebelumnya. Ingat persamaan dari P sendiri adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, AI, kemudian XN kurang I. Oke, karena N-nya sama dengan 1, ya jadi kita ganti saja ini dengan 1, ya. Oke, karena 1 dengan 1 berarti cuma 1 saja, I-nya, nanti kita peroleh A1 XN kurang 1 hat. Oke? Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang berarti koefisien kita hanya satu saja, yaitu A1. Nah, bagaimana menghitung A1? Nah, dari bentuk di sini kita lihat bahwa matrik R kita hanya mempunyai komponen Rx0 karena ukuran matrik kita adalah 1 kali 1 ya, sesuai dengan ukuran N besar atau orde dari linear prediktor kita. Kemudian vektor P kita hanya Rxx1. Ya, kalau kita lihat untuk N sama dengan 1, lihat lagi definisi dari prediktor kita. Karena kita N-nya sama dengan 1, berarti kita hanya mempunyai satu elemen, yaitu Rxx1. Oke? Nah, dengan demikian, kita hitung rumusnya adalah, jadi A1 sama dengan R inverse dikalikan dengan P. Nah, karena ini hanya satu komponen, sudah pasti R inverse-nya adalah 1/. Rxx0. Ingat, inverse dari matriks sama dengan seperti ya pembagian ya. 1/. Dari komponen matrik tersebut. Karena skalar, maka bisa kita buat seperti ini. Sedangkan P-nya adalah Rx1, maka sudah pasti nilai A1 itu adalah Rxx1, yaitu dari P, ini nilai P. Kemudian dikalikan dengan 1/. Rx0, yaitu R inverse. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Oke, kemudian kita gunakan rumusnya Rx1 adalah karena K-nya ini 1, maka 1/M kurang K, 1/M kurang 1, sigma dari I sama dengan 1 sampai M kurang K, masukkan K-nya sama dengan 1, kemudian XI dikalikan XI tambah 1. Oke, kita dapatkan angka 587,286. Nah, saya harap adik-adik bisa menghitung nilai ini berdasarkan nilai yang ada di sini. Oke, jadi nanti kita kalikan misalnya untuk 6,2, ini kan X1 ya, berarti dikalikan dengan X1 tambah 1, X2.
berarti X1 dikalikan X2, berarti 6,2 dikalikan X2 adalah berarti 9,7. Oke? Itu untuk I sama dengan 1, karena persamaan adalah I sama dengan 1 sampai dengan, M kurang 1, karena M-nya itu 8. Oke, ini nilai M kita, kemudian dikurang 1, ya berarti dari I sama dengan 1 sampai dengan 7. Oke, XI plus 1. Oke. Nah, jadi nanti adik-adik sendiri bisa melihatnya, bagaimana cara menentukan, persamaan ini. Jadi kalau kita teruskan, ya, kita teruskan, oke. Jadi persamaan untuk menghitung Rx-X1 adalah sigma per M kurang 1 atau 7 ya, langsung saya ganti saja dengan 7 karena M kita 8. Oke, I sama dengan 1 sampai dengan 7, XI, XI plus 1. Oke, jadi ini sama dengan 1/7. Pada saat I-nya sama dengan 1, kita peroleh X1, kemudian 1 tambah 1 dikalikan dengan X2, ditambah. Kemudian untuk I-nya sama dengan 2, kita peroleh X2 dikalikan X3, ditambah. Kemudian untuk I sama dengan 3, kita punya X3 dikali X4, seterusnya seterusnya, sampai I-nya sama dengan 7, kita peroleh, X7 dikalikan dengan X8. Oke, jadi tinggal kita masukkan saja angkanya. Nilai X1 kita lihat di sini adalah 6,2 ya, dikali dengan 9,7 ditambah, nilai X2 9,7 dikalikan X3. Kita lihat X3 nilainya adalah 13,2 ditambah 13,2 dikalikan dengan X4. Di sini X4 adalah 5,9 dan seterusnya ya sampai dengan X7 dikalikan X8 4,2 dikalikan 1,8. Oke, nah ini apabila bila dihitung akan kita peroleh, nilai yang ada di, sini 58,7286. Oke. Dengan cara yang sama untuk Rs 0 karena K-nya sama dengan 0, jadi 1 dibagi M kurang K, M kurang 0 itu M, ya dan seterusnya. Jadi di sini untuk M8 kita peroleh 1/8 ya, dari I sama dengan 1 sampai 8, XI kuadrat. Jadi Anda kuadratkan saja, nilai semua sampel, kemudian dijumlahkan, kita peroleh angkanya 60,125, sehingga kita peroleh 0,9763. Oke, dengan demikian persamaan prediktor kita adalah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian jadi cara perhitungan DN kita adalah XN dikurang PN, kita substitusikan nilai PN yaitu 0,9763 XN kurang 1. Bandingkan dengan, simpel di PCM ya tanpa prediktor, di mana persamaan DN kita adalah XN dikurangkan dengan XN kurang 1 langsung. Kalau di sini ada koefisien 0,9763. Oke. Nah, mari kita lihat, kemudian, satu lagi sebelum saya beralih ke slide berikutnya, kita lihat persamaan untuk, rekonstruksinya. Jadi kita lihat di sini, rekonstruksi untuk sampel KN sama dengan PN, ya kita substitusikan nanti nilai PN-nya seperti ini, kemudian ditambah hasil kuantisasi dari, DN, oke? Ingat kembali DN sama dengan hasil kuantisasi dari, DN, oke. Nah, dengan, membuat tabel yang sama dengan di sini, tapi kita menggunakan, prediktor yang ada di sini ya. Tapi menggunakan prediktor, kita peroleh, kira-kira hasil rekonstruksinya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini kita menggunakan PN itu adalah 0,9763 XN-1. Ya, hasil rekonstruksi dari sampel sebelumnya. Oke, untuk sampel yang pertama kita anggap hasil rekonstruksi dari X0 itu nilainya, 0, oke, seperti yang ada di sini. Oke, dan kita lanjutkan dengan menggunakan untuk sampel pertama aja ya, saya kasih contoh, DN sama dengan XN dikurang PN, berarti nilai ini dikurangkan dengan nilai ini tetap 6,2, kemudian kita kuantisasikan, itu menjadi 6, ingat kembali level kuantisasi kita adalah -6, -4, -2, 0, 2, 4, dan 6. Jadi kita cari angka terdekat dengan 6,2 yaitu 6. Oke, kemudian kita gunakan rumus seperti ini.
hasil rekonstruksi untuk sampel pertama adalah PN ditambah, P1 ditambah, hasil kuantisasi, D1, kita tambahkan, PN-nya itu 0, kemudian hasil kuantisasinya dari DN adalah 6, kita jumlahkan hasilnya adalah 6. Kemudian kita hitung errornya 6,2 dikurang 6 hasil 0,2, kemudian error kuadratnya adalah 0,04. Oke. Kemudian dengan cara yang sama untuk sampel kedua kita lihat nilai 9,7. Kemudian di sini untuk PN-nya sendiri adalah 0,963 dikalikan dengan hasil rekonstruksi sampel sebelumnya. Hasil rekonstruksi sampel sebelumnya adalah 6. Oke, dengan demikian angka 5,86 ini adalah 0,9763 dikalikan dengan 6. Kita dapat peroleh 5,86. Oke. Kemudian kita kurangkan 9,7 dengan 5,86, kita dapatkan 3,8. Kemudian ini dikuantisasikan, angka yang terdekat dengan 3,8 adalah 4, ya, maka kita peroleh angka seperti ini. Kemudian rekonstruksi adalah PN, yang ini ditambahkan dengan 4, kita peroleh angkanya mendekati 9,9. Oke, dengan demikian selisihnya min 0,16, kemudian errornya 0,025. Dengan cara yang sama kita peroleh rekonstruksi untuk semua, sampel dan total error kuadratnya adalah 4292 dan angka ini ya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan, simpel DPCM di mana kita mendapatkan, error kuadratnya adalah 5,620. Jadi di sini kita lihat, menggunakan DPCM orde pertama itu bisa mengurangi, total error kuadratnya. Oke. Kira-kira seperti itu ilustrasi penggunaan, dari, DPCM. Untuk, orde kedua dan ketiga itu, lebih baik kita menggunakan, software, karena perhitungannya cukup, rumit ya. Kalau untuk N sama dengan 2 masih bisa kita gunakan dengan tangan ataupun N sama dengan 3. Cuma saya sarankan nanti menggunakan alat bantu mungkin dengan Excel ataupun, MATLAB ya, terutama untuk menghitung inverse-nya. Oke, nah kita lihat sekarang contoh yang sebenarnya pada, sinyal speech atau tuturan kata atau ucapan. Ini adalah sinyal, speech untuk potongan kata tes. Oke, jadi kita mempunyai hampir sekitar 4.000 lebih sampel ya. Jadi ini tidak bisa kita gunakan secara manual, tapi harus menggunakan, sedikit pemrograman, untuk, menentukan nanti linear prediktornya. Oke, jadi di sini kita menggunakan, menggunakan sinyal speech, ini adalah sinyal aslinya. Jadi di sini kita adalah sinyal X kita ya. Jadi, N-nya ini sampai dengan 4.000 lebih. Oke, jadi kita lihat di sini kita menggunakan, quantizer-nya, ada 2 jenis, yaitu 4 level dan 8 level. Kemudian orde dari prediktornya ada 1, 2, dan 3, ataupun tidak ada, kita tidak menggunakan prediktor. Kemudian yang sama untuk yang 8 level, kita juga nanti membandingkan antara tidak mempunyai prediktor dengan, prediktor, RD1, 2, dan 3. Dan kita lihat kalau kita menggunakan, quantizer 4 level, kita lihat di sini peningkatan dari SNR-nya sewaktu kita menggunakan, dari tidak menggunakan prediktor dengan menggunakan prediktor orde 1. Jadi tapi peningkatannya, tidak terlalu besar ya, hampir mendekati 1, dB. Dan tetapi apabila kita menggunakan prediktor orde 2 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, untuk SNR-nya. Ingat ya, untuk SNR semakin tinggi semakin baik. Demikian juga untuk SPEA, ya semakin tinggi semakin baik. Oke, jadi kita lihat, peningkatannya dari orde 1 ke orde 2 itu sekitar, 5 dB, oke. Akan tetapi apabila kita naikkan, ordenya dari 2 ke 3, ya, itu, penambahan, performansinya, malah, menjadi tidak terlalu signifikan, hanya sekitar, 0,4, dB. Jadi bisa saja untuk, hal ini, ya, orde 2 merupakan yang terbaik karena terjadi peningkatan yang signifikan kinerja dari orde 1 ke orde 2, sedangkan kita menggunakan orde 3, ya, struktur dari prediktor menjadi lebih kompleks, akan tetapi peningkatan kinerjanya hanya marginal saja, hanya sekitar 0,4 dB. Nah, hal yang sama kita lihat juga pada waktu kita menggunakan quantizer 8 level, ya. Jadi di sini kita lihat peningkatan kinerja yang cukup besar saat kita menggunakan, prediktor orde 2,
ya. Jadi dari order 1 ke order 2 terjadi peningkatan kinerja yang cukup besar, akan tetapi hanya sedikit, dari order 2 ke order 3. Hal yang sama juga, terjadi apabila kalau kita lihat di SPER-nya di sini ya. Peningkatan yang terjadi cukup besar adalah apabila kita, mengubah, order dari prediktor kita dari order 1 ke order 2. Baik, di sini contohnya adalah, eee hasil, originalnya, ya ini sinyal original kita, dan ini adalah sinyal hasil, rekonstruksi. Dan kita lihat di sini kita lihat kalau kita bandingkan, kedua, sinyal ini, kita lihat bahwa, prediktor kita, berjuang cukup keras pada saat di sini ya, pada area ini dari 3.000 sampai, dari sampel 3.000 sampai 3.500 ya. Di sini, hasil rekonstruksi, eee, artinya prediktor tidak bisa mengikuti, atau memprediksi, sinyal original dengan baik ya. Jadi di sini kita lihat amplitudenya, cukup kecil. Jadi di sini cukup berjuang, linear prediktor kita untuk memprediksi dari sinyal originalnya. Oke. Oke, kemudian kita masuk bagian akhir, dari, video kuliah ini, yaitu tentang adaptif di PCM. Jadi kita lihat kembali pada blok diagram tentang di PCM, kita mempunyai 2 komponen utama, yaitu quantizer dan prediktor. Nah, jadi yang dimaksud dengan adaptif di PCM di sini, kita, bisa mempunyai adaptif quantizer dan juga adaptif prediktor. Nah, kemudian, adaptasi berdasarkan input, baik input pada quantizer ataupun input pada prediktor, itu disebut dengan forward, adaptation. Sedangkan adaptasi berdasarkan output, ya, output quantizer ataupun output prediktor itu disebut dengan, backward, adaptation. Nah, jadi pada forward adaptation ini, update parameter harus dikirimkan ke decoder sebagai informasi tambahan atau side, information. Dan ini tidak berlaku untuk, backward adaptation ya. Eee, jadi di sini bisa kita lihat bahwa, preferensi untuk sistem adaptif di PCM adalah kita menggunakan, backward adaptation karena kita tidak perlu menggunakan informasi tambahan atau side information pada, decoder. Nah, kemudian catatan lain, kalau kita menggunakan adaptive predictor, maka otomatis kita harus menggunakan adaptive quantizer. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita menggunakan adaptive quantizer, kita tidak harus menggunakan adaptive predictor, tapi bisa kita menggunakan fixed predictor. Oke. Jadi di sini, sebagai ilustrasi sederhana tentang adaptif, di PCM, contohnya adaptive quantizer. Nah, jadi di sini kita lihat, ukuran level kuantisasi berubah sesuai dengan perubahan slope dari, sampel ya. Jadi kita lihat jika perubahan slope kecil, maka jarak antar level menjadi jauh, lebih kecil. Jadi kita lihat di sini slope-nya tidak terlalu besar, ya. Jadi jumlah level kuantisasi juga semakin banyak ya. Artinya, quantization step-nya ya, di sini jarak antar level juga menjadi, kecil. Akan tetapi kalau kita lihat pada bagian ini slope-nya ya, jadi sinyalnya itu langsung berubah cukup cepat ya. Jadi frekuensinya tinggi, perubahan frekuensinya cukup tinggi, maka jarak antar level itu menjadi lebih besar atau kita bisa melakukan crude quantization. Jadi, jumlah level kuantisasinya menjadi lebih sedikit sehingga quantization step-nya juga menjadi lebih, besar. Itu kira-kira, ide dasarnya. Kita lihat lebih detailnya bagaimana tentang adaptive quantizer ini. Jadi kita, lihat yang backward adaptation seperti yang kita lihat, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena kita tidak membutuhkan side information atau information tambahan, maka adaptif di PCM biasanya menggunakan, backward adaptive quantizer, ya. Nah, jadi pada operasi backward seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, proses adaptasi dilakukan berdasarkan output quantizer sebelumnya. Nah, jadi nilai quantizer sekarang itu proses adaptasinya itu dilakukan berdasarkan output quantizer pada, blok atau sampel sebelumnya. Jadi bagaimana caranya? Kita amati output quantizer pada, periode waktu tertentu. Kemudian jika dari hasil pengamatan output quantizer-nya banyak melewati atau berada di luar level terluar, maksudnya level terluar di sini adalah yang nilai di sini ya,
Ya, ini disebut dengan level terluar, yang ini disebut dengan level yang dalam, ya. Jadi kalau banyak nanti output quantizer itu berada pada level yang di luar outer level, maka berarti sinyal kita banyak nilainya besar sehingga di sini kita quantization step-nya diperbesar. Oke. Jadi contohnya mungkin pada yang di sini ini nanti level sinyal kita banyak berada di pada level luar, berarti kita besarkan level kuantisasinya, eh, berarti level kuantisasi kita menjadi lebih sedikit. Nah, jika output quantizer kita banyak pada inner level, level yang dalam, berarti kita kecilkan quantization step-nya, jarak antar levelnya dikecilkan. Nah, kemudian karena di sini kita membutuhkan waktu yang lama, maka bagaimana supaya kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mengamati sampelnya, bagaimana teknik yang harus kita gunakan? Nah, ini kita menggunakan salah satu contohnya menggunakan Giant Quantizer. Giant ini adalah seorang peneliti yang menemukan metode bagaimana kita bisa melakukan proses adaptasi untuk quantization step ini tanpa menunggu waktu observasi yang lama. Oke. Nah, malah Giant Quantizer ini hanya perlu satu satu, apa namanya, satu satuan waktu, observasi saja. Jadi hanya mengikuti, bagaimana nilai, sampel sebelumnya, oke? Jadi misalnya pada waktu N sama dengan 3, jadi kita hanya perlu bagaimana, nilai output kuantitasi pada waktu N sama dengan 2. Oke, jadi hanya satu, level sebelumnya. Jadi kita lihat bahwa nilai quantization step pada waktu sekarang hanya bergantung kepada nilai quantization step pada waktu sebelumnya. Oke, jadi tidak perlu menunggu 2 sampel atau 3 sampel sebelumnya. Nah, ini disebut dengan quantization with one word memory. One word ini artinya satu, memorinya kita hanya perlu satu saja, satu satuan waktu saja. Oke, mari kita lihat secara garis besar prinsip kerja dari Giant Quantizer ini. Oke. Nah, bila input dipetakan pada level luar, maka step size perlu diperbesar. Ya, sama dengan yang kita bahas pada slide sebelumnya. Sebaliknya, bila input dipetakan pada inner level, maka delta quantization step atau step size perlu dikecilkan. Nah, kalau diperbesar ini disebut dengan expansion, sedangkan dikecilkan ini disebut dengan contraction. Nah, secara matematis, proses adaptasi dapat direpresentasikan oleh jadi level step size yang sekarang itu merupakan M dikalikan dengan step size pada waktu sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan M di sini? M ini disebut dengan multiplier. Kemudian apa tanda subscript di sini? Ln-1. Ln-1 adalah level interval waktu pada waktu sebelumnya, waktu N-1. Oke? Nah, mungkin ini kelihatan cukup abstrak. Mari kita lihat pada contoh. Oke, di sini kita lihat kita mempunyai quantizer 3 bit ini pada waktu awal ya. Kita mempunyai quantizer 3 bit ya, dan ini uniform quantizer, jadi intervalnya sama semua. Nah, pada sumbu horizontal adalah input, sedangkan pada sumbu vertikal adalah output. Jadi apabila misalnya deltanya ini 0,5 ya, apabila nilai sampel kita itu berada antara 0 sampai 0,5, berarti ini 0 ya. Kemudian ini 0,5, oke. Apabila input kita, sampel kita misalnya nilainya 0,4, berarti kita berada pada posisi ini, oke. 0,4 di sini. Maka output quantizer kita adalah delta per 2. Karena delta kita 0,5, maka hasil output quantizer kita adalah 0,025, yaitu 0,5 dibagi dengan 2. Oke. Nah, kemudian berarti di sini karena delta kita 0,5, berarti di sini 0,5, kemudian di sini berarti 1, kemudian ini 1,5 ya, 3 delta 1,5 dan seterusnya. Nah, contoh yang lain adalah bagaimana misalnya nilai sampel kita adalah 1,2. Oke, 1,2 berarti berada pada interval yang ketiga. Di sini kita lihat ini 1,2 di sini. Maka output dari quantizer kita adalah 5 delta per 2. Jadi 5 dikali 0,5
dibagi dengan 2 ya. Jadi bisa kalian, lakukan perkalian, ini berarti 5 dikali 5/20 ya. Artinya 25 dibagi dengan, 20 ya, berarti kita dapatkan adalah hasilnya berapa? 25 dibagi 2 adalah 12,5 dibagi 10 berarti 1,25. Berarti output dari quantizer kita adalah 1,25. Oke. Saya harap, adik-adik semua sudah bisa membaca, dari, grafik ini ya, hubungan antara input dan output dari sebuah, quantizer. Oke, nah sekarang bagaimana kita menentukan, multiplier tadi? Oke, kita lihat di sini M0 ya, artinya M0 ini multiplier untuk level, 0, ya ini kita sebut dengan level 0, itu sama dengan level 4 ya, karena ini, simetris. Jadi M0 sama dengan 4, multiplier untuk level 0 sama level 4 itu sama. Kemudian multiplier pada level 1, jadi kita mempunyai 7 level ya namanya di sini, angka-angka yang di atas ini menyatakan levelnya level ke berapa. Kemudian M1 sampai M1 dengan M5 itu simetris, M2 dengan M6, kemudian, M3 dengan M7, oke? Nah, sekarang kita lihat contohnya, kita, kasih multiplier-nya karena M0 sama M4 ini, inner level ya, jadi kita kasih nilai lebih kecil dari 1 yaitu 0,8, kemudian M1 sama M9 itu 0,9, kemudian M2 sama M6 itu 1, ya, jadi ini nilai lebih kecil dari 1, sedangkan yang untuk outer level, karena di sini outer level itu yang bagian paling luar ya dari quantizer kita, itu kita kasih nilai 1,2, biasanya lebih besar dari 1, jadi itu adalah expansion. Jadi kita lihat contohnya di sini kita mempunyai input kita nilainya adalah 0,1, min 0,2, 0,2, 0,1, min 0,3, sampai dengan 0,9. Nah, coba kita lihat di sini tabel operasi dari, Giant Quantizer. Oke, jadi kita lihat untuk, N sama dengan 0, untuk sampel awalnya, delta N kita adalah 0,5, jadi di sini delta awalnya itu nilainya adalah 0,5. Oke. Step size yang awalnya 0,5, kalau input kita, nilainya 0,1 berarti kita berada pada level 0. Kenapa? Kita lihat di sini, ya. Jadi 0,1 kira-kira nilainya adalah di sini. Ya, sudah pasti kita berada pada level 0, ya. Makanya di sini, karena kita berada pada level 0, maka output kita adalah 0,25. Kenapa? Pada waktu kita 0,1, berarti kita berada di sini nilai output kita, yaitu delta per 2. Karena deltanya adalah 0,5, maka outputnya adalah 0,025. Seperti yang sorry, 0,25, bukan 0,25. Saya pun salah nih di sini. Ini seharusnya 0,25, oke? Ya, jadi bisa dikoreksi. Kemudian error-nya adalah 0,15. Dari mana angka ini didapat? Itu adalah selisih dari, input dan, output, ya. Jadi, selisih antara, 0,25 dengan 0,1, yaitu 0,15. Oke, error-nya 0,15. Kemudian kita lihat update equation-nya di sini, berdasarkan rumus di sini, ya, nilai step size sekarang adalah multiplier level sebelumnya dikalikan dengan delta atau step size sebelumnya. Nah, jadi sekarang untuk yang baru ya, delta 0 sendiri nilainya adalah 0,5 ya, ya di sini delta 0. Kemudian karena kita berada pada level 0, maka kita lihat menggunakan M0 ya, karena kita berada pada level 0, oke, level sebelumnya. Nah, M0 sendiri kita lihat angkanya adalah 0,8. Dengan demikian delta 1 kita adalah 0,8 dikalikan dengan 0,5, sehingga kita peroleh nilainya adalah 0,4. Nah, makanya kita lihat di sini delta untuk di sini adalah delta 1 ya. Kita lihat ini untuk N sama dengan 1 kita menggunakan delta 1 nilainya adalah 0,4. Oke? Nah, sekarang delta di sini nilainya adalah 0,4 bukan 0,5 lagi karena sudah diupdate ya step size-nya. Sekarang, delta 1 kita menjadi 0,4. Jadi di sini nilai sekarang 0,4, 0,8, kemudian 1,2 ya. Jadi tidak angka yang ada di sini lagi, oke. Jadi untuk delta 1 sekarang kita nilainya adalah 0,4, 0,8, kemudian 1,2, oke. Demikian juga untuk yang nilai negatifnya, kita punya nilai di sini min 0,4, min 0,8, kemudian min 1,2. Oke, kita lihat nilai input kita yang sekarang adalah nilainya adalah, min 0,2.
Nah, karena input kita min 0,2, sekarang kita berada pada level 4. Kenapa pada level 4? Karena input min 0,2 nilainya di sini. Sudah pasti kita outputnya adalah berada pada level 4. Nah, karena kita berada pada level 4, maka outputnya adalah min delta per 2. Oke, min delta per 2. Oke, nah ini min delta per 2, berarti kita masukkan 0,4 dibagi 2, dapatnya adalah min 0,2. Oke, dapatnya adalah min 0,2 di sini. Oke, jadi errornya adalah min 0,2 dikurang min 0,2 hasilnya 0. Kemudian untuk delta 2-nya adalah M4 dikalikan delta 1. M4 di sini kita lihat nilainya adalah 0,8. Oke, dikalikan delta 1 nilainya adalah tadi 0,4. Oke, kita peroleh nilainya adalah 0,32 seperti angkanya di sini. Oke, jadi nanti adik-adik semua bisa menghitung untuk semua nilai input sampai dengan 0,9 di sini, dan kita peroleh angkanya seperti ini. Ya, untuk nilai update equation ya tinggal mensubstitusi nilai M0, M4, M0, M0, kemudian delta 1, delta 2, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah hasil rekonstruksi untuk menggunakan Giant Quantizer dengan menggunakan 8 level quantizer dan prediktornya adalah orde 3. Oke, jadi kita menggunakan 8 level quantizer. Oke. Seperti itu kira-kira hasil rekonstruksinya. Dan di sini kita lihat untuk pada kita menggunakan DPCM ya, kita lihat quantizer kita itu hasil prediksinya itu agak berjuang di sini. Ini hasilnya agak lebih baik sedikit ya. Mungkin tapi di tempat yang lain mungkin lebih jelek dibandingkan dengan tanpa menggunakan adaptif di PCM. Oke, nah sekarang kita lihat yang untuk forward adaptive predictor. Kalau tadi kita berbicara tentang quantizer, adaptive quantizer, sekarang kita berbicara tentang adaptive predictor. Nah, pada metode ini kita lihat input dibagi menjadi beberapa segmen atau blok ya. Nah, untuk tuturan atau speech, satu blok memuat tuturan selama 16 milisecond. Jadi kita bagi kalau misalnya tuturan kita itu misalnya 50 milisecond, ya, jadi kita bagi menjadi 3 blok ya, 16 milisecond. Sorry, kalau 50 berarti mungkin sekitar 3 ya, 3 blok, 16 milisecond, itu satu blok, kemudian blok kedua dari 16 milisecond ke 32 milisecond, kemudian blok ketiga dari 32 milisecond ke 48 milisecond. Oke. Kemudian kalau misalnya kita sampling rate-nya itu 8.000 sampel per detik, maka satu blok memuat 128 sampel ya. Kemudian setelah kita bagi-bagi sinyal kita menjadi beberapa blok, nah untuk setiap blok kita hitung koefisien korelasinya, kemudian kita tentukan koefisien prediktor untuk setiap blok. Jadi nanti setiap blok bisa jadi mempunyai, bukan bisa jadi ya, memang mempunyai prediktor yang beda-beda nilainya. Jadi nilai A-nya atau koefisien prediktor itu berbeda-beda untuk setiap blok. Oke. Makanya di sini di highlight bahwa setiap blok mempunyai prediktor yang berbeda. Nah, kelemahan metode ini adalah kita harus menunggu ketika sampel terakhir dalam setiap blok, karena kita harus menunggu sampai sampel terakhir untuk setiap blok itu untuk menghitung RXX-nya ya. Kemudian setelah kita mendapatkan RXX baru kita bisa menghitung nilai koefisien prediktornya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita menggunakan backward adaptive predictor. Berarti kita hanya menggunakan hasil rekonstruksi ya dari prediktor. Jadi artinya kita hanya menggunakan hasil rekonstruksi atau X-head. Oke. Nah, pada metode ini adaptasi prediktor dilakukan berdasarkan output dari encoder. Kemudian proses adaptasi dilakukan secara sekuensial ya. Jadi kita tidak perlu menunggu lama gitu, karena kita hanya menunggu berapa input sebelumnya. Oke. Kemudian nilai koefisien KJ dari prediktor orde N dapat diupdate dengan persamaan ini. Oke, jadi misalnya J-nya sama dengan 1, berarti kita peroleh A1 ya, koefisien pertama. Oke, pada sampel yang sekarang itu sama dengan untuk berikutnya ya, boleh juga misalnya untuk waktu berikutnya itu adalah koefisien prediktor ini A1 pada waktu sekarang ditambah alfa. Alfa ini adalah konstanta adaptasi nilainya positif.
Kalau pada machine learning ini disebut dengan learning rate ya, boleh seperti itu, atau kecepatan pembelajarannya atau kecepatan adaptasinya dikalikan dengan nilai kuantisasi dari DN, ingat kembali definisi dari DN, kemudian hasil dari keluaran output dari encoder kita, yaitu xn kurang 1, karena J kita adalah 1, oke? Satu sampel sebelumnya. Oke, kalau untuk J sama dengan 2, berarti A2 sama dengan A2, ini untuk N plus 1, kemudian AN ya sebelumnya, ditambah dengan alpha, kemudian DN, kemudian XN kurang 2. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian dalam bentuk vektor, apabila kita kumpulkan A1 sampai AN, bentuknya seperti ini, berarti AN plus 1 sama dengan AN, ya, ditambah alpha DN, kemudian hasil rekonstruksi waktu sebelumnya. Oke, jadi kita lihat nilainya seperti ini. Dan algoritma ini dinamakan dengan algoritma least mean square, algoritma update ini. Oke, jadi seperti itu kira-kira proses backward dari adaptive predictor. Jadi di sini take away points-nya adalah atau hal yang sudah kita bahas adalah prinsip dan contoh DPCM sederhana. Kemudian kita DPCM dengan prediktor order n. Ya, ingat kembali bagaimana cara kita menentukan A, yaitu R inverse kemudian dikalikan dengan P, ya. Dimana P kita itu adalah sigma AI kemudian X kurang I, dari I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana N adalah orde dari prediktornya. Kemudian kita juga membahas tentang adaptive DPCM, baik untuk adaptive quantizer, di mana untuk adaptive quantizer sendiri kita fokusnya kepada backward adaptive quantizer, di mana kita fokus contohnya pada giant quantizer. Oke, jadi kita lihat bagaimana nilai step size ya itu berubah sesuai dengan output dari quantizer sebelumnya. Kemudian kita juga membahas tentang adaptive predictor, baik yang forward ya maupun yang backward, di mana yang untuk backward kita melihat bagaimana proses adaptasi dari nilai coefficient predictor, ya, di mana nilai coefficient predictor untuk sebelumnya n tambah plus 1 atau waktu sekarang juga boleh, itu adalah AN ditambah dengan learning rate-nya atau konstanta adaptasi dikalikan dengan DN, kemudian dikalikan dengan output sebelumnya. Oke. Oke. Seperti itu kira-kira untuk J-nya sama dengan 1 seperti yang kita lihat di sini. Oke. Oke, nah ini disebut dengan algoritma LMS. Saya harap setidaknya pada kuliah ini kalian sudah pernah mengenal namanya LMS atau least mean square. Merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan untuk sistem adaptif. Baik, sampai di sini dulu kuliah kita tentang DPCM. Pada video kuliah berikutnya kita akan membahas tentang kompresi audio dengan menggunakan standar MPEG.